kebohongan yang diulang secara terus-menerus nanti seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Kan kayak gitu. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Selamat malam, berjumpa lagi di podcast Abal-Abal. Abal-abal murah sing penting ansorane temenana. Kayak kelalen dening sampean. Sampean sing kelalen sing tembe temene maning ya suwe. Seminggu, Mas. Seminggu pin rong minggu semenjak puasa kok. Ya arane puasa ya libur di setelah lah pertamanan ya keluarga ya. Hari ini kedatangan siapa Mas Alvin? Di tengah-tengah kita kayaknya orang keren nih tengah-tengah kita nih. Jelas orang keren, orang terkenal se-Kabupaten Tegal kenal semua. Kenal semua, terutama kader Ansor. Kader Ansor. Benar begitu Mas? Ya enggak Dean lah. Kemungkinan. Tapi ya enggak begitu juga sih. Karena saya juga beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena posisinya hanya di wakil saja. Jadi enggak begitu sefamiliar lembaga-lembaga yang lain. Tapi insya Allah nanti di antara lembaga-lembaga yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, yang pertama itu kan yang sudah booming itu Banser. Kemudian kedua kemarin itu adalah Rijalul Ansor, dan ini target kita yang ketiga itu lembaga media itu bisa naik ke atas sampai ke tingkat ranting sehingga ben kenal kabeh lah seperti itu. Oke sahabat, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari Gerakan Pemuda Ansor pengurus cabang Kabupaten Tegal, sahabat Abdul Muhni ya. Posisinya sekarang sebagai wakil ketua di bidang media. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai posisi media sosial ataupun media terutama di Ansor ya. Monggo Mas Alvin, ada pertanyaan apa yang bisa ditanyakan? Tentunya Sedurunge ngobrol ado-ado ya sahabat-sahabat juga kenalan kenal. Iya. Arane mikir kan belum katanya Mas Muhni ya, belum semuanya kenal mungkin ya. Kita kenalkan dulu. Malam ini kita kedatangan Mas Muhni. Kalau boleh tahu bisa disampaikan Mas Muhni mungkin kesibukannya jenengan atau sedikit perkenalan lah sama sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tarup yang telah memberikan kesempatan mengundang lah saya selaku wakil ketua bidang media pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor untuk ikut berpartisipasi mengisi podcast Abal-Abal Moran. Sing penting isine ora abal-abal. Ya, sing penting isine ora abal-abal terus sing ngisi juga ora abal-abal insyaallah lah. Itu nomor 1 wajib garis besar. Walaupun ya dia ora ada sing ngono lah. Untuk saya sendiri juga mungkin ada abal-abal setitik lah. Tapi ya alhamdulillah abal-abal kayak Moran saya pernah menduduki beberapa posisi di khususnya organisasi di bawah Nahdlatul Ulama. Ya mbiyen sekalian perkenalan ya. Ya sekalian perkenalan ya. Pernah di Ibnu dulu. Ibnu itu dari ranting, kemudian anak cabang juga pernah jadi ketua, kemudian di tingkatan cabang juga pernah jadi ketua, waktu itu menggantikan Mas Tio dari Tarup juga. Ya, dari Tarup. Dan ketika untuk Ibnu itu jenjang karirnya itu saya terakhir alhamdulillah bisa masuk di jajaran pengurus wilayah Ibnu Jawa Tengah. Masuk ke PW juga. Ya. Tahun berapa berarti Mas Muni masuk jadi ketua di PC atau di PAC? Kalau PC itu tahun 2010 apa 2011-an lah. Kalau PAC 2006 2008 kalau enggak salah. PAC mana berarti? Lebak Sio. Iya, PAC Lebak Sio. Itu jenjang karir saya di Ibnu. Kalau di Ansor itu juga saya berangkat dari ranting, berangkat dari sekretaris ranting, kemudian kalau ranting itu sejak tahun 2000 berapa itu 11 apa ya zamannya ketuanya Pak Haji Musli. Kasat Korjabnya itu almarhum Ki Entus Susmono. Ya, yang pernah menjadi Bupati Tegal. Pas itu saya ikut pelantikan di depan gedung PCNU di jalan ya, rame-rame lah. Aku udah napi kowe ndak. Iya, pertama kali saya itu aktif di Ansor ranting itu waktu itu itu saya masuk di pimpinan cabang, itu pelantikan pimpinan cabang ya, tapi hanya sebagai di lembaga atau apalah departemen kalau dulu istilahnya. Kemudian kalau di PAC saya juga pernah menjadi ketua tahun 2017 kalau tidak salah, tahun 2016 lah.
cuman nggak lama kemudian karena ada sesuatu hal harus digantikan dengan yang lain. Di Lebaksio. Iya, waktu itu kan beneran saya Rantingnya asli mana berarti? saya rantingnya Jatimulya. Oh, Jatimulya. Ya kebetulan kan waktu jadi ketua PAC kemudian saya itu kan apa sih istilahnya oleh rezeki lah. Oh. Jadi komisioner Panwas Kabupaten. Nah, berdasarkan undang-undang peraturan yang ada yang jadi anggota itu komisioner itu harus melepaskan semua jabatan organisasi. Berarti harus netral gitu Nggak ya. boleh rangkap lah. Iya betul, organisasi yang netral kecuali partai politik lah tidak netral. Saya juga heran kenapa harus lepas dari jabatan itu, tapi ya kita ikuti aturan lah. Terus kalau kalau Ansor kemudian tingkatan cabang itu saya berarti 2 periode, zamannya sahabat Didi Permana. Berarti tahun kemarin masuk Wakil Bendahara dan sekarang di sahabat Ketua Nurfanani itu sebagai wakil ketua bidang media. Ya. Sebelum terkait lapa pertanyaan lanjut, saya mau menanyakan ini kemarin kan sudah masuk di pengurusan Mas Didi. Ya. Berarti ini masuk lagi. Nah, alasan-alasan apa kenapa mau masuk lagi di kepengurusan tahun ini? Apa orang bosan? Iya, apa orang bosan? Apa ada misi lain atau gimana barangkali? Ya karena mumpung usianya nyandak lah. Iya. Kalau usianya orang nyandak ya tapi ya mungkin ini juga untuk pengabdian saya untuk di Ansor mungkin periode ini yang untuk periode yang datang itu saya anggapan terakhir bukan primen ya. Intinya selagi mampu gitu ya. Selagi mampu. Tapi karena kader-kadernya itu banyak Lebaksio, saya itu punya kader banyak jadi loken yang besok maning pan mlebu maning ya melas nggo kader-kader yang lain ben mlebu ning cabang gentanan lah istilah nggo gentanan. Banyak sekali kader-kader Lebaksio yang nantinya untuk dimasukkan ke jajaran pengurus cabang periode yang akan datang. Ini luar biasa sekali, berarti dari dulu sudah mulai Ibnu, kemudian dari ranting bahkan ya. Semua dari tahap semua memang. Ya, dari ranting, anak cabang, kemudian ke jajaran cabang. Kalau Ansor itu belum sempat jadi ketua. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini ya. Biar yang lain aja dulu Aziz. Santai. Kesibukan apa di rumah Mas Muni? Kalau kesibukan saya itu paginya umum batir lah. Apa sih arane ngajar nang sekolahan. Iya. Di mana berarti? Di Jatimulya juga masih Jatimulya di MI. Iya. Berarti siang pagi ngajar, waktu selebihnya digunakan untuk organisasi. Ya selebihnya untuk organisasi. Kebetulan sore juga saya punya kegiatan di Dinia MDA. Ya walaupun nggak full lah, ya nggak isi lah. Anak berapa anak Mas Muni anak? Kalau anak saya baru 2, insya Allah nanti mau 3. Insya Allah. Langsung nambah boy. Iya. Ini bisa ngomong sih insya Allah mau. Iya karena ini lagi proses. Telat maning lah gampangannya dan beberapa bulan lagi nanti saya punya satu omongan lagi. Ya mohon doanya lah sahabat-sahabat semua. Semoga diberi kelancaran. Amin. Nah, gue mengatasi tadi kan jenenge pada temen esuk nang MI sore nang MTA untuk membagi waktunya primen gue Mas. Ya mengalir aja sih istilahnya. Kalau pagi kita tetap fokus ke pekerjaan di sekolahan, kemudian siangnya itu kalau ada kegiatan ansoran saya berangkat ke ansoran, kalau ndak ada ya turu ya ngomong bocah lah, dolan karo bocah ya ngomong melas. Kadang ya bocah ngenteni sing esuk kok si bengi bapaknya baliknya kapan ya gue. Tapi ya sih hari ini ditunggu itu ya hari ini ya. Iya tadi kan ketawa Mas Muni duluan lah jam 9 harus take off karena nggak bisa pulang malam. Apa denteni ngomong pokoknya sahur kudu nang omah ya. Ya kita mesti biasa. Di antar ya bukan hanya saya saja, banyak sahabat-sahabat yang lain, aktivis-aktivis yang lain sing kadang kelalen balik lah. Oh iya. Ya melas lah karo bojo. Kadang Mas nyong kandene kapan karo sampeyan ya gue. Tapi pulang berarti langsung ke Lebaksio apa? Iya pulang ke rumah. Kadang pulang ke rumah pun kita nggak langsung tidur karena bojo ngejak Anda sih ya. Iya. Nggak orang pada Jakanda nyong orang penak melas ya di Jakanda kus esok ini kalau ngantuk kadang seperti itulah ya tanggung jawab resiko lah. Aktivis awane wis full organisasi akhirnya bengi apa namanya
Iya, karo bojo lah, karo bojo kadang karo anak. Ya anaknya kadang turune ku sibuk, kadang ku sesuk pada bae sih. Melu-melu bapane lah. Kayak Mas Solo urung ngerti sing kaya kowe. Oh sampean urung. Dereng-dereng nih kemas. Aduh, ayo Asli parut serius. pimen ge melu-melu ketuane ya. Oke, pokoknya Mas Muni mbok katana channel. Ya disempil siji mbuloro lah ya. Promosi Nggo mah. katen taru khusus. Kita kudune melu IPP. Saya ngerti Fansur batire Fatayat. Oleh Fatayat. Oleh Fatayat ya oleran. Oh, Mas Alvin, pertanyaan terkait dengan media sosial. Ya guru ngobrol maring intine Mas, tapi wis asik nemen ngobrol panjang lebar. Nah, kita mendatangkan jenengan ini tentu tidak akan jauh dari apa yang sudah sampai usung ya di Kabupaten Tegal, ya ini di bidang media. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan program dari media Kabupaten Tegal itu sebenarnya apa saja, kemudian goalnya itu mau kemana? Ya, pertama tak ceritakan ini sih, bisa saya lebih milih ke bidang media dibanding bidang yang lain lah. Ya, muhnilah kebenaran ketika saya bidang media, orang yang Tegal Talk hampir seluruh Jawa Tengah itu lagi berusaha untuk digiatkan untuk bidang media. Tapi memang itu keinginan saya dari sejak Ibnu, istilahnya kepengen lah kita juga harus melek media, kita harus juga menguasai media biar media-media yang ada itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi NU lah, sing pengen ngansurna NU. Kan sejak tahun berapa itu kalau kita buka internet, mungkin kemarin pas workshop media ya, saya di Media Ansor itu kemarin mengadakan program workshop media di beberapa koordinator wilayah. Itu tujuannya biar teman-teman sahabat-sahabat Ansor baik dari tingkatan anak cabang sampai ke tingkatan ranting itu benar-benar aktif di bidang media. Karena beberapa tahun ke belakang hampir dunia internet itu dikuasai oleh mereka. Nyong wis nyampe kena angger sampean coba buka tahlil ning internet, ngometune mesti tahlil bid'ah, tahlil sesat dan lain sebagainya. Iya. Angger kayak gue istilah apa ya? Kejahatan apa sih? Kejahatan yang berulang-ulang terus. Iya, sing diulang-ulang terus lah. Carane ning dewek kowe mbiyen ana istilahnya kayak siapa? Ibnu Hajar ya. Sing ora bisa baca Al-Fatihah ketika weruh waktu ketetesan banyu suwe-suwe ya bolong. Pada bene ketika kita dia dijejeli masukan-masukan dijejeli hal-hal sing kaya gue sing ora bener, sing ora beres, muni amaliyah NU kowe bid'ah, amaliyah NU kowe sesat, nggal dina bae ditampilan ning internet, ning Facebook, ning grup WA. Ya suwe-suwe wong percaya padahal itu sesuatu yang belum tentu benar. Sing orang mesti bener lah. Tapi yang ngerti dijejeli terus-terusan ya seolah-olah itu menjadi berita yang benar. Berarti salah satu tujuannya untuk mengkanter pertama ya. Ya, tujuannya pengen mengkanter hal seperti itu. Terus juga pengalaman saya dolanan Facebook ya. Awit zaman mbiyen lagi esi Ibnunan nang Facebook ya ribut karo masalah akidah ya. Karo wong-wong sing menyerang NU. Lah nyong nang Facebook dheweke kan lakabatire. Lah diropok berarti. Iya, diropok sedangkan karena wis masif nemen, terstruktur, sistematis dan masif. Makanya saya juga pengen sahabat-sahabat Ansor itu punya tim ben yuk bareng-bareng ketika ada hal sing kirane ora pas dibenerna ya nang Facebook, media sosial baik Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah punya tim yang struktur yang seperti apa ingin diwacanakan. Cita-citakan. Ya, lagi proses lah. Makanya kemarin anak program workshop media tujuannya ya seperti itu supaya sahabat-sahabat bisa ada satu kesepahaman, satu suara, satu instruksi sehingga ini ada berita sing ora bener. Kayak wingi lah contohnya beritane ketum PPGB Ansor ya. Itu kasus yang masih 1 bulan ini masih hangat. Iya, sing anget lah kan kayak gue wingi. Sing dipotong terus dimaknai beda akhirnya jadi ya penafsirannya berbeda. Iya, penafsiran sing berbeda. Ki anyar maning ya. Pernyataannya wakil presiden. Krungu ora? Tim Ma'ruf. Iya, sing apa ya?
belum Kayaknya urung update aku. Urung krungu. Iya, karena Ning TikTok tapi rame nemen. Jadi Kiai Ma'ruf Amin kowe diundang ning acarane apa sih ya? Sing ning kono nyampekna makan Memakan buah pisang buah itu cukup kenyang. cukup wis bisa gawe wareg lah. Padahal itu kan pernyataan nang forum kok beda, bukan pernyataan Untuk umum. Iya nggak umum, tapi dipelintir, dipotong videone, mune jarene presiden waya kaya iki kok Suruh ngirit. gogon mangane Gedang tok loro kayak gue. Akhirnya kan sing rame kan neng TikTok ya. Kalau saya buka TikTok, waduh banyak sekali. Nah, angger teman-teman kita yang tidak tahu informasi kebenaran sing sebenarnya kayak ngapa, mesti langsung nyalahna Iya. presiden, wakil presidennya langsung nyalahna kiai kiai nek primen sih ngerti apa kan ya gue lagi waya kayak gue malah gun mangan gedang tok kayak gue ya seperti itulah. Jadi tujuannya ya untuk meluruskan hal-hal atau berita-berita sing kirane ora beres, sing ora bener. Tapi dari apa yang disampaikan oleh jenengan tadi, kalau yang saya dengarkan berarti apa yang dilakukan oleh media itu hampir bisa dikatakan sebagai defense karena menunggu adanya rame kemudian di counter gitu. Ya. Apakah memang tujuannya seperti itu? Apa memang niatnya sebenarnya proaktif tanpa ada serangan-serangan pun sebenarnya kita juga harus kayak gitu? Ya pertama kita mempertahankan dulu karena sudah ada serangan. Pertama itu kita bertahan dulu. Jadi ketika ada serangan kita tahan, kita counter di benerna kan seperti itu. Ya NU ta tujuannya orang menyerang lah kan rahmatal lil alamin. Jadi ben bisa merangkul siapa saja. Jadi tujuan dari program media itu biar sahabat-sahabat Ansor bisa istilahnya apa ya, jagani lah benerna berita-berita sing ora bener. Kan dari beberapa tahun yang lalu kan ada istilah mesti sasarannya tokoh-tokoh NU dijelek-jelek kayak dan lain sebagainya. Ada pernah Gus Muafik juga pernah, terus Ki Said juga pernah. Nah yang terakhir kemarin Kiai Ma'ruf Amin, tapi tidak seviral. Ya tetap viral sih, cuman ya orang ramai kayak Gus Yakut. Nah apa ya, saya kan sebagai kader juga di PAC. Tapi ketika melihat hal demikian, Mas Muni, itu meskipun saya diakui anggota Ansor dan sudah pernah mengikuti pelatihan seperti itu yang dituntut untuk mengkanter, tapi masih sering sungkan. Bukan balas apa ya, bukan salah. Karena laka batire. Iya seperti itu. Nah ini barangkali ada kiat-kiat tertentu untuk sahabat-sahabat seperti saya dan yang lainnya itu agar semangat untuk mengkanter hal-hal demikian di media sosial itu. Iya, ya karena memang kadang rasa sungkan ya. Saya juga masih sering lihat siji sungkan loro wedi. Iya, kemarin juga beberapa saya lihat status sahabat-sahabat kita dari beberapa PPAC istilahnya nggak status, terus ana sing komen or enakan iku. Tapi ternyata urung ana sing milani nembe dhewek kan kayak iku. Lah tujuannya ya apa ya? Ya lewat komunitas grup WA lah. Grup WA ki anak sing komen kayak gini, yuk ditandangi bareng-bareng primen carane iku. Berarti di counter secara bersamaan gitu ya biar bener dewekan lah ngono ya Mas Elvin. Ya kayak kan lagi musim kayak iku. Angger dewekan kan orang wani tapi angger rame-rame kan wani. Ya saya juga sering miris Mas Muni ketika saya masuk di grup-grup FB terutama grup wilayah kota Tegal kabupaten dan kota. Itu terkadang ada postingan-postingan ataupun komentar-komentar yang menjustis seperti Gus Yakut itu kemarin kan rame. Tapi memang mau balas itu keder ya. Wedi isinnya dewekannya nah seperti itu. Ya kan mungkin ya kayak aku wis ana diskusi-diskusi lah karo kanca batir. Kadang ana sing merasa pemahamannya kayak mungkin sudah terbawa oleh arus yang sudah ngerame terkait dengan Gus Yakut kayak salah misalkan. Ya semoga dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti kemarin di Korwil itu semoga kader-kader di sekitar itu di PAC dan ranting itu bisa solid ya Mas Muni ya. Nah, itu tadi istilahnya kebohongan yang diulang secara terus-menerus nanti seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Kan kayak gitu. Memang
diakui atau tidak, ya masyarakat kita istilahnya minim literasi lah. Literasi ku apa ya, baca ya. Iya. Jadi melu grup terus anak berita apa Tangkap. iya, orang golet-golet disit info liyane langsung di-share maning ning Grup liyane maning, langsung di-share maning ning grup liyane maning, kan kayak gue. Itu ya fakta lah, nyata bahwasanya masyarakat kita saat ini Masih minim literasi. Orang diwacan disit, orang digoletin disit, infonya iki bener apa orang kayak gue. Jadi langsung anggar ana info saya, oh iya berarti iki langsung salah. langsung di-share Ya gue. justifasi ini salah, harus disimaki ya gitu ya. Iya. Dan ya istilahnya apa ya? Yang miris lah sebenarnya. Mereka itu istilahnya wis kayong terdoktrin apa ya istilahnya bulian ya, seneng pokoknya seneng bully lah, iya. Sering membuli kesalahan. Iya, seneng golet-golet salah wong lah kayak istilahnya. Pedal orang salah digolet salah. Kan kayak gue. Lah tugasnya kita Ansor ya melalui jamiah Ansor baik tingkatan anak cabang maupun ranting untuk memberi apa istilahnya pemahaman, bimbingan kepada warga sekitar, pemasukan. Kalau ada berita ya aja giri-giri di-share, aja giri-giri langsung dijustifikasi, tapi ditelusuri dulu kebenaran berita tersebut. Bener apa orang beritanya jebule orang bener malah ya jadi fitnah. Jane sih orang ado-ado karo anggar nyong apa ya? Fitnah akhir zaman sih ya. Memang keadaannya seperti ini gitu ya. Memang akhir zaman kok bakal akeh fitnah. Jarene kan kayak jarene intro salah. Oke, selain dengan program-program tersebut, apalagi ini rencana ke depan? Program-program dari media Petcast. Ya, kemarin sih tujuan dari workshop selain juga untuk membentuk soliditas, istilah terbentuk komunitas, bentuk grup WA masing-masing korwil. Kepengenannya saya sih grup WA 1 kabupaten jadi 1. Terus selain itu nanti kita mau mengadakan apa istilahnya lomba, kalau nggak salah lomba video pendek kalau nggak salah. Nanti mau membuat lomba video pendek. Tapi nanti saya lupa itu karena kebetulan itu kan programnya programnya lembaga ya, untuk ketua lembaga untuk ketua lembaganya kan sahabat Nur Hasan ya. Kalau saya hanya wakil ketua yang bidangi, jadi hanya sekilas tahu, tapi untuk program-programnya belum nggak hafal betul. Ya nanti targetnya nanti kita setelah ini kita adakan lomba kreativitas untuk membuat video film pendek lah atau apalah semacamnya. Langsung daftar lah ya, taruh ya. Siap. Oh, ikut duo ya, wis duwe podcast. Iki abel-abel masa orang daftar. Bagus ngono ya Mas ya. Iya. Siap. Insyaallah engko kapan ana informasi teka ya, taruh siap-siap ya Mas Oleh ya. Iya. Siap ya. Nah, lain monggo Mas Oleh. Apa ya? Berarti mungkin salah satu bisa dikatakan tujuan dari media itu untuk meramaikan dunia maya ya. Karena dunia nyata kita sudah hampir, kalau dunia nyata wis gendak katon ya. Iya. Orang tidak aku namaning lah. Aku wong nggawe status mencaci bangsa dan lain sebagainya ning Facebook, tapi ketika diparani melempem. Karena di dunia nyata itu lebih banyak kita. Ya, tapi kalau dibiarkan terus, kita nggak terjun ke dunia maya. Ya dunia maya, dunia medsos. Yang kok sesuai nang dunia nyatane akehan mereka. Makanya saya dhewe katon lah. Begitu ada apa miki kesalahan sing bisa digoreng lah. Nang Facebook, nang TikTok, Twitter langsung akeh men kayak gue. Sampai terbawa ke dunia nyata. Wong sing orang ngerti kan melu-melu tok. Nah, kita muni jare wakil presidennya gogone mangane gedang bae gue. Berarti arane Ansor go to digital. Wis mengikuti perkembangan zaman 4.0. Berarti orang Mas. Orang belum jelas no. Generasi generasi ini baru. Generasi milenial. Luar biasa sekali Mas Oleh. Kita sudah mengulik sebagian besar program dari PC Ansor khususnya di media. Mungkin ada tambahan Mas Oleh terkait dengan program-program yang kalau nambah program sih nggak bisa Mas Alben. Bukan sampai pengen nusuk
Nyong pengen usul kamu PC kudu anak podcast kayak Miraya Daru pernah bukan tanah aku. Enggak usah diusulkan, pasti nanti bikin. Kalau dulu sudah sempat ada lah podcast. Tapi enggak kena lembaga apa ya? Seni budaya. Cuman bertahan sama beberapa, kemudian enggak bisa berlanjut lagi. Di cabang juga punya keinginan yang cuman kan studionya kita belum punya. Nanti ya ngerintis lah, barangkali nanti dalam waktu dekat ini kita bisa punya studio sendiri. Nanti kita bisa apa istilahnya, kolaborasi. Iya, podcast bareng-bareng. Tapi kebetulan alhamdulillah untuk saat ini lembaga media di Kabupaten Tegal itu sudah benar-benar bangkit. Saya lihat dari anak cabang itu hampir semuanya itu sudah punya akun media sosial. Ranting bahkan gimana? sampai tingkat ranting. Tapi sing duwe podcast mereka taruh blog ya mesti. Kalau yang punya podcast untuk tingkat anak cabang itu taruh Oke. Lebasio juga kayaknya punya. Tapi Lebasio tak isinya bukan podcast tapi isinya video-video pendek. Iya, pengajian kultum. Kalau enggak salah, iya, anak pengajian kayak gue. Ranting itu ada yang punya podcast di Basio, Ranting Selarang. Kalau enggak salah itu punya podcast. Luar biasa. Berarti sudah mulai masif. Ya, semoga semua cepat merambah lah. Tiap-tiap kecamatan punya media sosial yang kuat. Walaupun sementara ini masih belum satu komando satu instruksi lah. Istilahnya masih jalan sendiri-sendiri. Iya, masih jalan dewek. Anak info sing cabang harusnya dong diterus namaring ranting, di-share. Tapi ternyata rantingnya nge-share dewek-dewek kayak gue. Harusnya kan satu. Berarti itu masih jadi titik kelemahan itu sih ya? Ya masih belum lah, iya. Insya Allah, tapi nanti beberapa waktu ke depan bisa kita benahi. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum masuk ke motivasi dan closing statement. Kita tahu bersama kan sebentar lagi kita menyambut tahun politik nih. Ya. Ini media ini akan dibawa kemana nih dalam menyambut tahun politik tersebut? Untuk pertanyaan agak kritikal. Untuk Ansor sendiri jenis ya karena ormas ya sifatnya netral ya, tapi ya diusahakan kita kalau punya kader-kader ya harus kita support, kita dukung penuh. Istilahnya aja ngisi-ngisinan dua kader Ansor punya hajatnya ora kelakon. Iya, malah ora direwangi. Kan ngisi-ngisi. Nah, jadi siapapun orangnya kalau dia itu adalah kader Ansor harus kita dukung penuh, kita support. Mau apa istilahnya di legislatif ataupun di kepala daerah itu harus kita dukung. Ini sudah clear Mas, berarti statement yang apa ya, yang kita tunggu-tunggu ya baik teman-teman. Mungkin nanti marahnya mau kemana? Ini sudah terjawab oleh langsung ketua. Intinya nanti kita satu komando satu instruksi melalui PC. Iya. Kalau langsung dijawab oleh ketua bidang media PC Kecamatan Daru. PC Kabupaten Tegal. Nah, mungkin terakhir motivasi buat sahabat-sahabat media atau mungkin sahabat-sahabat Ansor di seluruh Kabupaten Tegal, Mas Muni mungkin. Langsung apa ya, closing aja lah ya. Ya, boleh. Boleh. Motivasi tak, saya juga kadang masih perlu diberi motivasi. Iya. Ya namanya dengan sing luwih tua karo aku kono ya. Motivasi sing nom. Ya untuk sahabat-sahabat pengurus maupun anggota Ansor dari anak cabang sampai tingkatan ranting seluruh Kabupaten Tegal ya, kita harus semangat lagi. Kita harus istilahnya melek media untuk apa istilahnya memperjuangkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengisi memperjuangkan dakwah kita di dunia maya. Nah, karena tantangan kita ini sangat berat sekali ya, begitu derasnya arus informasi yang tidak benar, istilah tadi sudah disampaikan, kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang itu bisa menjadi sebuah pembenaran. Nah, makanya motivasi kita ya kita kudu kantor, kita kudu melek di kita. Iya. Ya itu dulu aja lah wis. Oke sahabat, nih hari ini saya mendapatkan petuah yang sangat luar biasa khususnya di bidang media. Semoga nanti
kita semua termasuk di pimpinan anak cabang dan ranting bisa mengikuti ataupun instruksi dari media di PC. Dan terutama tetap semangat ya Mas Muni ya, Iya, tetap semangat. untuk berjalan ataupun berkhidmat di media sosial, Ya, kudu dunia maya ya, Dakwah lah. berdakwah Ya, di media maya karena lawan-lawan kita juga banyak berseliwengan ya di media maya tersebut ya. Ya, tujuannya dakwah, istilahnya benerna sesuatu sing Kurang benar. orang bener, iya. Berita sing orang bener ya kita benarkan. Selain itu juga dakwah, ya nyampaikan mikilah dakwah Islam lah kayak gitu. Siap Mas Alvin, tutup. Waktu Siap, sudah menentukan 30 menit. Ya, Mungkin nanti kita jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Muni di lain-lain waktu karena ini operator sudah tangannya wis apa Mas. iya. Tangannya wis wayahe. Ya wis berarti kudu Wayahe sahur. Saurnya sesuai pedang ya. Oke, mungkin itu saja Mas Muni, Mas Oleh, kita tutup untuk podcast kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Masih bersama kita di podcast Abal-Abal. Sing penting ansorane ora bola-bola. Terima kasih.